Seluruh bangsa Indonesia saat ini sedang berupaya keras untuk mewujudkan harapannya untuk menjadi sebuah bangsa yang maju. Namun di tengah upaya itu, kita dihadapkan oleh salah satu persoalan yang cukup mengkhawatirkan, yang mengancam hancurnya masyarakat dan generasi mendatang, yaitu masalah narkoba. Jumlah kasus dan korbannya yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun menandakan mengatasi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidaklah mudah. Tidak hanya peran pemerintah saja yang dituntut, namun juga perlu dukungan segenap elemen bangsa. Saat mencanangkan Indonesia menuju negeri bebas narkoba 26 Juni lalu, Kepala Badan Narkotika Nasional Goris Mere mengungkapkan Indonesia telah terkepung oleh kejahatan narkoba yang terus mengintai dari berbagai penjuru. Para bandar yang menyuplai berbagai jenis narkoba dari berbagai belahan dunia dan juga produksi dalam negeri sendiri siap menerkam satu persatu korbannya, khususnya dari kalangan pelajar, anak muda, dan pekerja. Pekerja sebagai salah satu sosok guru perekonomian Indonesia ternyata sangat rawan dan potensial terjerumus pada lembah hitam narkoba. Pekerja dengan kemampuan finansial dan pola gaya hidupnya menjadi sasaran empuk para bandar narkoba. Mengingat dampak buruknya yang luar biasa terhadap jiwa dan raga dan juga ekonomi seseorang, membuat kita harus terus berkomitmen untuk terus berupaya mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di lingkungan kerja. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Setiani kembali menemani Anda dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia masih sangat tinggi, termasuk di kalangan pelajar, siswa, dan para pekerja dan profesional. Kalangan ini menjadi sasaran empuk bagi para bandar dalam memasarkan narkoba. Para bandar dengan trik dan modus tersendiri terus mengintai dan berupaya mengambil kesempatan untuk menyergap siapa saja untuk menjadi mangsa mereka. Tentunya hal ini patut untuk menjadi perhatian kita semua agar lingkungan kita tetap bersih dari narkoba. Sebagian besar orang dipastikan mengetahui dampak negatif dari narkoba, baik terhadap fisik, mental, dan tatanan kehidupan sosial. Namun demikian, masih saja banyak korban terjerumus, khususnya di kalangan pekerja. Penyalahgunaan narkoba sangat rawan terjadi. Menciptakan kesadaran dan kewaspadaan akan bahaya narkoba di lingkungan kerja sangat penting untuk terus ditingkatkan. Para pekerja atau profesional dari berbagai bidang harus turut dalam komitmen bangsa dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Seperti langkah sederhana yang dilakukan oleh seorang Damien Dematra, seorang pekerja seni dan penulis. Menurut Damien, mengingat rawannya pekerja seni atau dunia hiburan terjerumus narkoba, Damien yang telah menerbitkan beberapa buku ini berusaha mengkondisikan lingkungan pekerjaannya agar bersih dari narkoba. Contohnya saat sebelum memproduksi sebuah film karyanya, Damien Dematra mewajibkan semua kru yang terlibat mengikat komitmen untuk bersih dari narkoba. Sebuah upaya sederhana, namun memiliki dampak dan pengaruh besar bagi terwujudnya Indonesia sebagai negeri yang bebas narkoba, yang dimulai dari tempat atau lingkungan kita bekerja. Iya, betul sekali. Karena kami seringkali melihat, terutama di lokasi syuting, itu seringkali kru-kru film itu adalah orang-orang yang banyak identitasnya tidak jelas. Sehingga kita tidak tahu mereka berasal dari mana, mereka hanya datang untuk kerjaan yang hanya per project atau bahkan mungkin bersembunyi dari pengejaran 1-2 pihak selama waktu 1-2 bulan. Dan itu seringkali terjadi sehingga sangat mengejutkan sekali, kok bisa seperti ini ya. Jadi karena ini sifatnya kan pekerja harian ya, pekerja project saja, jadi agak cukup sensitif keterkaitannya dalam hal ini. Itu hal pertama. Dan kedua, kita di bidang perfilman itu kan kadang-kadang kalau kita kerja mulai dari jam 6 pagi, kadang-kadang sampai jam 2 pagi. Jadi fisik itu benar-benar terkuras habis. Dan kemudian disitulah kadang-kadang ada beberapa orang yang mencari jalan pintas untuk bisa top performance dan diajak untuk mempergunakan obat-obat tertentu. Ini sangat
riskan sekali memang. Dan hal yang ketiga, seringkali mereka dijebak. Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang menawarkan, wah ini enak, ini akan menyegarkan kamu, ini akan membuat kamu performance-nya luar biasa. Mereka tidak tahu itu apa, dan mereka adalah orang yang memang benar-benar masih baru dalam industri perfilman, sehingga tanpa mereka sadari, mungkin karena dia beranggapan yang memberikan nasihat itu adalah seorang yang lebih senior, sehingga kalau menolak kan gak enak. Tanpa disadarinya dia sudah masuk ke dalam sebuah perangkap. Well, untuk bisa tampil maksimal, itu kan kita nggak perlu harus mempergunakan obat-obat seperti itu ya. Karena marilah kita berkaca kepada film-film Hollywood. Di Hollywood, orang itu kalau 6 bulan tidak ada surat dokter yang menyatakan dia bersih selama 6 bulan dari ketergantungan obat-obat terlarang, maka dia tidak boleh bermain film. Dan mereka tetap bisa menunjukkan profesionalitas dan mereka bisa menunjukkan hasil yang luar biasa. Jadi tidak ada relevansi, itu kan hanya jalan pintas yang dipilih oleh orang-orang yang mungkin punya kepentingan sesaat saja. Karena buktinya di Hollywood mereka tidak mempergunakan kok. Bahkan ada sebuah larangan yang sangat jelas, kalau mereka mempergunakan maka mereka akan di blacklist. Maka seharusnya di Indonesia hal itu juga dilakukan. Kita harus punya kesadaran ya, bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Secara pribadi saya beranggapan bahwa narkoba itu sama berbahayanya dengan terorisme dan korupsi. Itu sangat menghancurkan masa depan bangsa dan masa depan generasi muda. Karena itu kalau kita memiliki kesadaran ini, maka otomatis kita akan melakukan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi. Kalau itu kita sikapi secara bersama-sama dan dengan penuh kedisiplinan, saya yakin kita bersama-sama bisa mencegah. Sebenarnya bukan masalah pekerjaan tidak pernah beres ya, tetapi lebih kepada image. Jadi contoh kayak kemarin masalah yang terjadi dengan film Obama Anak Menteng itu kan, tiba-tiba pers luar negeri dan kemudian ada headline dan sebagainya yang menuliskan bahwa mamanya Obama mempergunakan narkoba dan mamanya Obama masuk penjara. Itu kan sesuatu yang benar-benar sangat tidak positif sekali kan, karena ini kan adalah merupakan figur sumber inspirasi gitu kan. Jadi saya kemudian memperoleh telepon dari pihak teman-teman dari Amerika, teman-teman dari Indonesia, juga ada beberapa pihak dari kedutaan yang menanyakan. Jadi secara moral saya merasa bertanggung jawab bahwa kita memang dalam memilih tokoh-tokoh yang memerankan sebagai tokoh-tokoh masyarakat dalam film, maka kita harus hati-hati. Walaupun sebenarnya yang saya tahu pemeran daripada ibunya Obama di film Obama Anak Menteng itu sebelumnya dia memang tidak mempergunakan. Dan pada waktu syuting pun nampaknya tidak mempergunakan apa-apa. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya, setelah kemudian syuting selesai dan kemudian semuanya berlangsung, kita tidak pernah tahu. Jadi tetap bagaimanapun juga, apalagi saya dalam hal ini sering membuat film-film yang bersifat biografi dari tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh nasional maupun internasional, maka hal-hal ini sangat sensitif sekali. Kedepan mungkin saya merasa bahwa kita bisa melawan narkoba lewat jalur kreatif. Mungkin seperti diperbanyaknya bukan hanya public relation dalam bentuk spanduk dan sebagainya, tapi juga lebih banyak dibuat film-film tentang anti narkoba, juga sinetron dan sebagainya, pemain-pemain musik membuat lagu-lagu tentang anti narkoba, sehingga masyarakat bisa menyadari, terutama generasi muda ya yang masih labil, akan bahayanya narkoba. Jadi diharapkan agar ada pengkondisian kepada masyarakat lewat penyuluhan, dan terutama karena sekarang film adalah merupakan bagian dari budaya, inti dari budaya modern, maka film dan sinetron perlu untuk digalakkan ya, agar ada pesan-pesan seperti ini yang lebih kuat lagi lewat cerita-cerita. Saya Damain Dematra menghimbau kepada khususnya generasi muda yang ada di Indonesia, jauhilah narkoba, karena narkoba hanya akan membawa bencana bagi kehidupan kita. Ada banyak cara untuk kita bisa maju dan mencapai kesuksesan tanpa harus bekerja sama dengan narkoba. Narkoba adalah musuh bersama kita. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu.
tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba, dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, kepekaan dan kewaspadaan akan munculnya kerawanan kejahatan narkoba perlu kita miliki. Mengingat begitu buruknya dampak narkoba bagi kehidupan seseorang, bahkan yang lebih luas lagi yaitu masyarakat Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersempit ruang gerak kejahatan narkoba di sekeliling kita? Pemikiran dan upaya sosok yang akan kita jumpai ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Narkoba, dengan segala dampak negatifnya, menjadi suatu ancaman bagi kehidupan saat ini. Penyalahgunaan narkoba, dengan segala dampak negatifnya, menjadi suatu ancaman bagi kehidupan saat ini. Tidak hanya sebatas masalah kriminalitas antar pecandu dan pengedar. Namun, narkoba merupakan suatu sumber masalah kesehatan yang menempatkannya sebagai agen berbagai sumber penyakit. Badan Narkotika Nasional memiliki sosok Ahwi Lutan, seorang sosok senior yang telah makan asam garam dalam bidang upaya mengatasi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Menurut Ahwi Lutan, faktor lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Untuk itu, Ahwi Lutan mengajak warga masyarakat bersikap waspada terhadap berbagai kemungkinan peredaran gelap narkoba di lingkungan terdekat kita, seperti tempat tinggal dan lingkungan kerja. Jadi kita harus melihat dari tiga segi. Ada pelaku, ada pengedar, dan ada penyalahguna. Untuk penyalahguna ini kita pernah melakukan survei tahun 2004 yang dilakukan dengan BNN dengan Universitas Indonesia, dan kita ulangi kembali tahun 2008. Ini jumlah kenaikannya cukup signifikan gitu ya, sangat banyak sekali, khusus untuk penyalahguna. Kemudian juga kalau kita lihat dari pengedar, ini kita bisa lihat dari kasus. Ini juga cukup meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini kenapa alasannya meningkat? Karena saat ini kan Indonesia juga mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Sehingga ini merupakan juga adalah salah satu market yang besar untuk orang-orang melempar barangnya ke sini gitu ya. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau melihat angka terakhir ya itu lebih banyak kepada sebetulnya orang-orang profesional. Kalau istilah kita itu mungkin eksekutif muda. Nah, kenapa eksekutif muda? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai pendapatan yang cukup, sehingga mereka mempunyai kesempatan dan juga uang untuk membeli gitu. Dan ini juga alhamdulillah untuk pelajar memang tidak sebesar orang-orang yang berumur di atas 33. Jadi kita juga sangat terima kasih sehingga kita tidak terlalu sasarannya sudah meningkat pada umur yang lebih tinggi di atas 30-an. Kalau sekolah mungkin nggak terlalu langsung ya. Itu kenapa? Ya karena juga kan anak-anak pelajar ini kan juga mungkin kalau dilihat dari segi ekonomi kan pasti sangat terbatas. Jadi kalaupun ada mereka mungkin terbawa-bawa atau diberikan atau ya mungkin teman-teman yang mengajak. Jadi sebetulnya tidak terlalu besar. Karena dari hasil survei kita itu memang angka yang terbesar itu setelah angka-angka untuk orang-orang yang berumur di atas 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas ini pasti kan orang pekerja, buruh, atau apalah namanya, artinya orang yang sudah mempunyai uang yang cukup untuk membeli. Karena kalau uang tidak cukup kan mereka mungkin tidak bisa juga, karena harganya kan cukup tinggi juga gitu. Untuk itu memang sangat benar, karena anak-anak sekolah ini adalah orang yang masih dalam keadaan kalau istilah Jerman ini kan Sturm und Drang ya, mereka itu belum stabil gitu, jadi belum sangat stabil. Jadi ya memang itu merupakan satu sasaran yang mudah dicapai. Tapi itu kalau kita melihat kepada kejadian-kejadian masa lalu.
Tapi kejadian masa sekarang ini kan mudah merupakan tren. Sehingga makanya kalau kita melihat angka-angka yang kita lihat, ini kan angka ini kan hasil survei, jadi betul-betul dan kita lihat betul. Jadi itu memang lebih banyak lebih cenderung kepada umur-umur di atas 30 tahun ke atas. Nah, 30 tahun ke atas siapa? Ini berarti orang yang sudah kerja, mungkin sudah agak mapan, sudah agak punya uang, sudah ya segala macam lah gitu ya. Udah lebih mapan lah gitu kehidupannya gitu. Jadi mencegah ini adalah suatu hal yang sangat baik. Di mana-mana pun, di dunia manapun, mencegah ini adalah hal yang terbaik. Apalagi di dunia medis. Kalau di dunia medis sudah dibilang kan, to prevent is better than cure katanya kan. Karena lebih bagus mencegah daripada kalau orang udah sakit. Karena sakit itu biayanya jadi mahal dan tinggi sekali. Bayangin coba, kalau orang sudah kena drugs ini, itu biayanya bisa berkali-kali lipat daripada waktu kita mencegah. Mungkin biaya pencegahan tidak terlalu mahal. Ada suatu metode yang harus kita ikuti, dan ini harus kita cegah bersama-sama. Yang pertama yaitu kita ada demand reduction. Demand reduction ini adalah bagaimana seseorang itu untuk tidak memakai. Ini lebih banyak di unsur-unsur pencegahan. Yang kedua, kita sebut dengan supply reduction. Kenapa supply reduction? Karena kita harus mengusahakan barang-barang ini tidak sampai ke konsumen. Nah, yang ketiga ini, kalau orang sudah sakit, harus diobati. Ini yang disebut dengan treatment and rehabilitation. Nah, kebetulan undang-undang kita yang terbaru ini, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ini memang sangat manusiawi. Jadi orang yang sakitnya harus diobatin. Seluruh masyarakat ini harus bersama-sama lah ya. Jadi nggak mungkin kita hanya menyerahkan ini adalah tugas BNN, ini tugasnya polisi. Enggak, seluruh masyarakat ya, mulai dari di rumah dulu ya. Di sini kalau kita mesti orang tua, ada saudara, ada adik, ada kakak, ya kan, ada RT, ada RW, ada guru agama, ada mubalih di masjid. Semua harusnya mulai beramai-ramai bahwa kita jangan mau tergoda dan memakai narkotika ini. Sekali Anda memakai, sekali Anda akan terjun bebas. Dan akhirnya cuma satu kan, mati pelan-pelan atau mati langsung kalau dosisnya kelebihan gitu ya. Jadi saya hanya menghimbau, marilah kita sama-sama bergerak, bersatu, bergandengan tangan. Bahwa pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan law enforcement, harus kita lakukan bersama-sama. Tidak bisa dan tidak ada salah satu yang penting daripada yang lain. Saya lebih penting dari Anda lebih penting dari semua sama-sama. Levelnya sama, grade-nya sama, hanya mungkin tugasnya berlainan. Jadi yang dimaksud dengan Indonesian Drug Free 2015 ini ya, itu bukan berarti bebas narkoba itu 2015 itu bebas zero tolerance, zero semua case, nggak begitu. Tapi kita membuat satu ukuran-ukuran sehingga tiap tahun itu ada penurunan-penurunan yang kita lakukan, baik dilakukan oleh tenaga, misalnya kalau rehabilitasi oleh medis, law enforcement oleh polisi dan BNN, dan juga mungkin yang lain, bea cukai dan lain-lain gitu ya. Tapi ini adalah suatu tugas yang lakukan bersama-sama. Jadi bukan berarti 2015 itu bebas murni istilahnya kan. Kalau kita kembali kepada teori yang dilakukan oleh kriminolog, dia no zero crime katanya kan. Nggak akan